Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini tanggal 13 Februari 2023 saya akan menyampaikan materi sebelum teknis masalah penyangkut usaha dan belajar di bidang ilmu kesehatan hewan. Jadi yang paling penting itu kalau teknisnya mudah, selama kita tekun, insya Allah kita teknis itu seiring waktu pasti tambah banyak ilmu. Cuma yang paling penting istilahnya mental dasar orang belajar dan berusaha gitu ya. Jadi karena Pak Didi sama Bu Lia ini baru, jadi artinya nanti istilahnya biar kita itu bisa seiring sejalan apa yang kita kerjakan, jadi akan manfaat masalah terutama untuk Bapak sama Ibu kalian. Jadi sebelum saya teknis itu akan saya sampaikan itu tentang istilahnya, ya saya bukan menggurui Pak ya ini, tapi artinya menyampaikan lebih pengalaman saya, tapi juga berdasarkan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan terutama dasarnya adalah agama Islam gitu ya. Jadi ulama saya itu nomor satu adalah mental dasarnya adalah harus secara mental itu punya keyakinan dulu. Jadi yakin bahwa apa yang akan kita kerjakan itu pasti berhasil. Jadi kalau orang perang itu lebih dari sedikit pun 0,1% bahwa kita akan kalah kan? Harus yakin bahwa kita pasti akan menang, pasti akan berhasil. Itu di mindset kita. Kalau mindset kita wah bisa nggak ya, itu udah menjadi power kita turun. Saya yakin pasti bisa, karena orang bisa. Ini hanya masalah waktu. Semuanya juga awalnya tidak ada yang bisa. Tapi karena hanya di waktu mereka konsisten, mereka jadi bisa. Jadi harus Pak Adi sama beliau harus yakin bahwa ketika Pak Adi sama beliau bergabung sama kami, insya Allah pasti berhasil. Jadi itu. Nah, kemudian nomor satu yakin. Yakin ini kan di hati kita ya. Kalau secara katakanlah keimanan itu ya memang tidak ada mental itu yang tidak ada iman. Jadi orang itu jadi berani, menjadi kuat itu tidak ada yang rasa iman. Kalau orang kuat hanya karena hartanya, ada lebih kaya lagi. Karena pintarnya ada lebih pintar lagi. Tapi kalau orang iman tidak ada batasannya, karena batasannya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi iman harus yakin. Yang kedua, orang harus punya keberanian. Nah, kalau tanpa berani, jadi salah itu apa-apa yang penting tidak bisa salah, karena orang itu sudah berproses. Harus berani untuk mencoba, berani dengan segala kata-kata apa yang dihadapi, tapi kita tidak usah pernah berpikir resiko. Tapi artinya kita apapun selama yang saya lakukan itu ada suatu kebenaran, kebaikan, itu insya Allah kalaupun ada perjalanan yang katakanlah kerikil ataupun halangan, itu hanya sebuah ujian. Yang penting bahwa insya Allah yang kita jalani sesuatu yang benar, kita harus berani melangkah. Kenapa? Nah, contoh katakanlah lahirnya ini usaha obat hewan. Saya pernah mencoba, saya dokter hewan sesuai dengan keilmuan. Baik obat yang saya bikin insya Allah juga dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah secara statistik di lapangan juga maju. Kemudian tidak punya tujuan untuk menipu orang. Ada nilai benefit, artinya contoh obat cacing harganya 10.000 dibeli sama peternak, tapi satu botol obat cacing bisa mengobati 10 ekor domba. Artinya ada nilai benefitnya. Satu botol cacing yang dibaca hanya 50.000, satu ekor domba hanya 5.000. Tapi dengan pemberian obat cacing itu mengibatkan dombanya itu katakanlah lebih bagus. Ada nilai manfaat yang dihasilkan daripada yang dia keluarkan nilai materinya dan besar manfaatnya. Dia ada benefit. Jadi kita insya Allah harus banyaknya harus Bapak Ibu harus berani, tidak usah takut salah. Nah, kemudian harus yakin. Nah, setelah yakin harus berani melangkah, berani mencoba. Yang jadi artinya nanti Bapak Ibu semuanya nggak usah katakanlah, wah saya mau bergeraknya nanti nunggu ilmunya banyak, nggak usah. Sekarang tahu hari ini tahu obat cacing, ya udah langsung kita bergerak di jualan obat cacing, langsung katakanlah kita istilahnya menanam tentang cacingan, seperti itu. Tidak usah menunggu kita harus ilmunya penuh. Kenapa? Sesuai agama lagi. Jadi sampaikan dalam satu ayat, satu ilmu. Kita punya ilmu tadi itu jalan dulu. Nah, kenapa? Karena dengan kita berani melangkah, misalnya action, itu nanti akan bikin kita cerdas. Karena ilmu itu akan berkembang ketika kita amalkan. Jadi ilmu itu akan berkembang ketika kita amalkan. Makanya beragama. Semakin banyak kita mengeluarkan, akan semakin banyak kita masuk. Jadi kita akan dibukakan. Jadi nanti yang saya pakai semuanya langsung action. Tidak usah nunggu pas biar kuliahnya selesai. Justru kita menghafalnya untuk mengingatkannya, melekatkan ilmu ke diri kita itu dengan action sekemampuan kita. Nah, kemudian ketika
muncullah kecerdasan tadi. Jadi kalau orang itu sudah yakin, kemudian setelah itu berani melangkah, orang itu akanlah muncul cerdas. Dan tidak ada orang itu yang cerdas tidak punya mental berani kaya. Namanya orang pintar. Kalau orang pintar, contoh akademisi, dia hanya pintar, tapi dikungkung. Makanya kadang-kadang mohon maaf, pola pikir profesor atau dokter kadang-kadang sama S1 yang cerdas yang berani melangkah. Kenapa? Karena semakin sempit, semakin tersempitkan. Nah, kalau orang cerdas, dia semakin jadi profesor akan semakin berkembang. Tapi kalau profesor itu katakanlah, contoh awalnya belajar tentang ilmu pengetahuan alam, saya mau tentang fisika tentang ilmu yang belajar tentang geologi, geologi, kemudian akhirnya terus lagi ke geodesi langsung mengecil lagi sampai katakan tentang nikel contohnya. Ya akhirnya pola pikir nanti kalau hanya tidak cerdas, hanya pintar, malah yang tadi tentang geologi tentang apa hilangnya aja tentang nikel saja seperti itu contohnya. Jadi kita harus mengembang. Ya, itu bisa kalau kita berani. Ya, kalau makanya dari zaman dulu orang-orang yang cerdas itu pasti punya mental dan contoh sifat patriot. Contoh kenapa Pangeran Diponegoro, beberapa Sultan Agung itu kenapa mereka menjadi orang yang dikenal dan cerdas, katanya banyak karyanya itu karena dia memang punya mental berani. Jadi apa? Bahasanya dalam tanda petik kumaha engke itu penting. Karena kalau kita kumaha, kita nggak akan melangkah. Yang penting itu tadi prinsipnya. Selama kita yakin bahwa yang kita lakukan benar, itu kita tetap harus berani berjalan. Biarpun katakanlah istilahnya kebenaran kita belum mutlak, karena kebenaran mutlak itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang penting saat itu kita tidak mengingkari diri kita bahwa keyakinan saya ini harus hitam, betul saya kita pertahankan di hitam. Kita harus untuk berani. Sehingga kalau nggak berani tidak cerdas. Jadi orang terpenjarakan, makanya orang besar itu dia pergi penjara secara fisiknya dia di penjara, tapi karena jiwanya sama pikirannya tidak pernah terpenjara, dia tetap berkarya dimanapun. Nggak bisa menjarakan pemikiran, memenjarakan jiwa tidak bisa. Tapi ada orang yang kelihatannya bebas, contoh katakan pejabat yang karena dia penakut gitu. Dia pun di dalam di luar alam bebas, tapi dia terpenjara pola pikir sama terpenjara jiwanya. Itu banyak, tapi banyak itu banyak cara. Jadi itu hanya sebagai inspirasi saja. Yaitu ini secara mental. Nah, kemudian secara teknis ini mental transgender sih. Kemudian sekarang mental teknis ini. Sekarang mental jiwa. Ini mental teknis. Ini satu orang itu harus punya ilmu pengetahuan. Jadi nomor satu itu tidak bisa. Tanpa pengetahuan orang lambat. Jadi ilmu pengetahuan itu penting. Makanya karena Bapak semuanya ini baru di sini, jadi memang harus berusaha harus punya pengetahuan. Sepelenya yang baru umum kita sandal aja. Mau usaha sandal tanpa pengetahuan tentang sandal kita kalah. Apa kelebihan musolnya, apa kelebihan kulitnya. Kita harus punya ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan inilah yang akan membuat akselerasi. Percepatan itu hanya bisa dilakukan dengan ilmu pengetahuan. Ya, contoh sepelenya katakanlah orang untuk meratakan gunung itu kalau tanpa ilmu pengetahuan dengan cangkul lama. Tapi dengan ilmu pengetahuan dia riset dulu, bikinlah traktor, bikinlah bulldozer, cepat ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan tidak bisa diabaikan. Jadi ilmu pengetahuan ini penting. Nah, saya pengetahuan ini kita yang harus action, amal. Itu harus action. Sudah pengetahuan kita langsung action. Seberapa ilmu yang kita miliki kita action. Jadi harus action, harus tindakan. Tadi yang disampaikan punya ilmu tentang obat cacing langsung amalkan tentang obat cacing. Kita punya ilmu jual obat cacing, jual itu dulu. Jadi ilmu harus dengan action. Langsung ilmu sedikit langsung action. Nah setelah kata-kata itu kemudian kita harus apa? Harus punya daya imajinatif. Penting karena kalau orang nggak punya daya imajinasi itu tidak punya kreasi. Bahwa katakanlah contoh mohon maaf kita action orang bisa cuma khayal saya nanti akan punya rumah yang besar di sini, saya akan punya mobil begini, nggak masalah. Apa itu sudah motivasi, harus punya daya imajinasi. Nanti kalau saya jualan obat demikian saya harus punya daya imajinasi. Itu karena untuk memotivasi kita karena manusia jiwa dan raga. Jiwanya seseorang itu katakanlah memang harus imajinatif. Karena kalau orang ini
tidak tanpa oleh Allah tidak diilhami dengan katakanlah istilahnya nafsu. Nah, nafsu itu kan sifatnya netral. Contoh kata nafsu orang ada 4. Satu katakanlah yang bersifat seperti katakanlah tanah, api, tanah sama air. Tanah apa bumi? Bumi ini kan kalau dia salah namanya sufiah. Nafsu itu sufiah. Sufiah itu yang lemah lembut. Lemah lembut itu bukan sifat salah, tapi akan salah kalau ketika kita menjadi tidak tepat menggunakannya. Contoh kalau kita di pressure orang kita akhirnya lemah lembut ya salah kan? Berarti apa yang kita pakai pada saat itu yang kita pakai adalah sifat api apa? Amarah. Nah, kalau orang ini kita harapkan itu amarah. Yang penting kan rohnya, nilai daripada marah itu apa? Bukan contoh yang mungkin bukan marah emosi. Artinya bahwa tegas seperti api membakar itu dibutuhkan. Ya, contoh saya sebagai pemimpin saya lemah nggak bisa, harus sebagai amarah. Saya menggunakan sifat amarah. Jadi tidak ada potensi Allah salah. Yang salah adalah cara menggunakannya. Tapi kalau contoh saya suka sama bos saya marah terus dia salah karena tidak tepat. Jadi ini artinya kita harus punya daya imajinasi. Kemudian apa? Harus punya sifat Allah. Itu kan lawamah, amarah, sutiah, kemudian sifat air yang menghidupi dan sebagainya. Bahwa apa? Kita punya imajinasi suatu saat saya kalau maju, saya ingin menolong adik saya, menolong orang tua saya, membantu saya pengen membantu keponakan saya, itu dibutuhkan. Nah, seperti itu. Kenapa? Itu akan menjadi power kita. Karena kalau kita tanpa kata ada dorongan dan seperti itu nggak ada motivasi kita. Nah, makanya minimal katakanlah kalau saya katakanlah misalnya karena punya utang aja saya karena ini nggak punya berutang di mana-mana contoh. Itu insya Allah jadi akan menjadi itu imajinasi kita yang menjadi power kita untuk bergerak lebih agresif. Jadi butuh imajinasi. Nah kalau udah imajinatif kita butuh apa? Butuh kreasi. Artinya kita nggak bisa hanya menjadi angan-angan kosong. Seperti orang bicara agama, bicara makrifat terus tapi aja duduk begini, nggak bisa. Harus apa? Harus ada sebuah kreasi. Bagaimana kata Allah kita bagaimana kita mewujudkan imajinasi kita ini harus dengan kreasi. Karena action ini kan monoton kalau tanpa kreasi. Kreasi dan apa? Inovasi itu dibutuhkan. Kreasi dan inovasi. Karena menjadi mungkin orang action itu harus ada imajinasi. Ini secara teknis juga kepakai. Secara teknis itu katakanlah hal-hal anggap saja orang teknis, orang produsen itu kalau nggak punya daya imajinasi tidak akan bisa menghasilkan sesuatu. Produsen itu. Contoh mobil kenapa lahirlah mobil katakanlah Ferrari itu kan karena dia ada imajinasinya daripada katakanlah desainer Ferrari. Dia punya imajinasi. Harus betul imajinasi. Jadi imajinasi atau kreasi, asal itu kreasi dibutuhkan untuk mewujudkan itu. Karena apa? Pada saat action ini banyak atau ada tantangan. Contoh katakanlah, kenapa saat teknis peternak ini kenapa tidak mau katakanlah istilahnya menggunakan obat saya. Ini kan kita butuh kreasi inovasi. Bagaimana katakanlah kreasi marketing kita kan? Oh berarti pola pendekatannya kita tidak dengan cara katakanlah salesmanship gaya sales bukan. Jadi gaya pendekatan ada yang kekeluargaan dan konfliknya. Ada yang katakanlah kita karena dia berhubungan teknis kita menunjukkan ilmu pengetahuan. Ada yang menunjukkan katakanlah istilahnya kita apa yang dia sukai itu katakanlah tergantung objek yang kita hadapi. Di marketing itu juga butuh kreasi inovasi. Nah setelah itu kalau kita sudah mulai punya ilmu pengetahuan, punya action, punya imajinasi, punya kreasi, kita butuh konsistensi atau istiqomah kalau ya. Kalau orang nggak konsisten, kenapa bangsa di sini kalah sama bangsa lain? Dia kalah di konsisten. Contoh kalau orang Eropa contoh katakanlah dia intens, katakanlah di masalah kecoa itu, serangga. Tentang serangga, dia intens terus, konsisten terus mempelajari sampai tua. Kalau saya konsisten di situ, sampai dia expert ahli. Setelah ahli sampai menciptakanlah anti kecoa, menangkal kecoa dan sebagainya. Itu contoh tanda. Dia expert, itu konsisten di situ. Nanti tidak usah beda-beda. Kelemahan kita, contoh kita katakanlah mau usaha anggap aja ikan asin. Nah setelah itu katakanlah ternyata
pada saat kita bergaul dengan para pedagang ini, ada yang jualan gula Jawa, gula merah bagus, kita berubah pindah ke gula Jawa, sudah selesai. Kenapa? Sebenarnya beda-beda, tapi itu jelas bahwa setiap apa yang kamu usahakan itu tidak akan dikonsekuensi hasilnya. Biarpun tetap agama. Ada biarpun kamu tidak untuk aku kata Allah pasti akan dibayar. Tapi cuma kelemahan kita tidak konsisten. Jadi kalau berjalan tidak mau pakai kacamata kuda di situ gampang. Nah itulah seperti kita mau jalan kemana? Jalan kita mau jalan ke Semarang. Kemudian kita baru sampai Brebes ada pantai bagus kita berhenti. Akhirnya nggak sampai Semarang. Biarpun kita naik mobil Pajero, tapi berhenti di Brebes ya sudah. Tapi biarpun kita jalan kaki, tapi terus tidak tolak-tolak terus jalan terus, akhirnya kita sampailah ke Semarang. Syukur-syukur kita naik Pajero, tapi kemudian jalan terus lebih cepat, sampai Semarang lebih cepat. Apa? Mempercepat imajinasi, inovasi, ilmu pengetahuan. Tapi harusnya konsistensi. Nah, masuk kenapa orang Cina? Orang Cina itu maju kenapa? Orang Cina itu maju sama. Ya bukan mohon maaf kalau secara katakanlah human relation hubungan muamalah itu kan mohon maaf karena rata-rata orang Cina itu nggak enak kan, dibeli juga nggak mau senyum, dibeli 100 kali juga nggak pernah terima kasih ya. Tapi dia menang konsisten di situ. Mau anggap jualan katakanlah hanya kancing baju terus saja dia. Ya akhirnya semua orang yang butuh kancing baju dari manapun ke dia konsisten di situ. Nah kita tidak kadang-kadang kelemahan kita punya daya standar di situ. Nah, kalau kita punya poin bahasa Indonesia ini apa? Kemudiannya kita relatif lebih ramah, lebih tulus, lebih ketika ada orang beli lebih katakanlah mengingat berterima kasih. Tapi saya pengalaman rata-rata lah, saya beli di Cina itu sampai beberapa juga tidak ada terima kasih rata-rata. Ini oknum tapi ya seperti itu. Ya ada yang bagus. Jadi ini ya kalau tapi itu penting karena konsisten penting karena konsisten ini yang akan mengantarkan kita akan mencapai kepada tujuan kita. Ini konsisten. Setelah itu apa? Komitmen sama. Komitmen ini hanya dimiliki sedikit orang. Jadi rata-rata orang gagal usaha besar kalahnya komitmen. Komitmen kan kejujuran diri, kejujuran sama orang lain. Komitmen ini jarang yang dimiliki. Ya, makanya hampir semuanya bangsa yang besar itu punya komitmen yang kuat. Rata-rata itu. Dan hampir semua pemimpin hebat itu punya komitmen yang hebat. Hampir rata-rata di komitmen. Makanya kalau saya kan belajar sekalian komitmen itu katakanlah saya berkomitmen. Katakanlah untuk tiap pagi saya bersolawat. Kondisi saya selama saya katakanlah masih bisa berdiri, kalau hanya pilek saya tetap berjalan. Kemudian saya komitmen bahwa setiap maghrib saya harus katakanlah mengaji. Kondisi apapun saya berkomitmen. Kalau kita orang Islam, komitmen kan sebenarnya bahasa. Komitmen konsistensi itu dilambung dengan bahasa istiqomah. Jadi istiqomah ini kalau hadisnya itu orang yang punya keistiqomahan ibadah sedikit, tapi terus itu melebihi 1000 kali. Jadi kalau orang punya keistiqomahan, jadi komitmen ini, bangsa kita rata gitu. Sepedanya katakanlah kalau di bisnis itu hampir hancurnya itu komitmen. Makanya kalau janji, contoh katakanlah janji mau bayar hutang tanggal 10. Tapi saya mending bangun komitmennya daripada nanti meleset, saya mending tanggal 20 daripada nanti saya meleset. Nanti pada saat saya memang tanggal 3 dan punya uang saya bayar. Itu karena komitmen ini paling penting dan rusak. Makanya kan Nabi Muhammad SAW itu kenapa dia unggul sebelum jadi Nabi pun hanya di komitmen kan. Al-Amin hanya kejujuran dari Nabi. Unggulnya di situ. Jadi modal dasarnya seorang manusia biasa yang dari saat itu kan belum ada kan saat sebelum 40 tahun nggak ada yang tahu Nabi. Memang belum diangkat menjadi Nabi. Tapi kenapa sudah diangkat menjadi katakanlah pemimpin Mekah, kemudian disebut Al-Amin, percaya sama Siti Khadijah yang saat itu dia paling kaya. 2/3 kekayaan Mekah itu kan di Khadijah. Ada konglomerat itu. Itu kan karena komitmennya kan Nabi Muhammad SAW. Jadi komitmen itu memang paling bagus. Dan kemudian motivasi yang lain di agama kita. Jadi Allah itu membagikan rezeki itu 9 bagian rezeki. Itu hati sohari. Jadi kalau rezeki itu yang 8 bagiannya dikasih pedagang, yang 1 bagiannya dibagi rame-rame. Jadi ada makanya wajar ketika pedagang itu kaya wajar. Kenapa ya? Nyata 1 pedagang pasti ngalahkan 10 pegawai. Itu pedagang.
Cuman memang apa? Pedagang ini berat. Karena tak untuk bertahan di awal itu. Contoh pedagang kelontong pakaian anak padang. Itu kan orang merantau. Itu kan tapi luar biasa. Dia kadang-kadang sehari bisa kalah sama sekali. Tapi karena dia konsisten dan komit dan jalan ini, dia minimal punya ukuran di event-event tertentu kan. Apa? Saat lebaran. Itu. Makanya orang Padang sama Madrid akhirnya di pasar baru, di pasar manapun hampir menguasai. Kenapa? Kita nggak boleh ini. Karena semuanya ada bayarannya. Dan karena apa? Dia punya pengorbanan yang berat. Kita kalah di situ. Kalau nahan kita memang saya Madrid orang Padang kekuatannya di situ. Jadi mau jual apa sih juga bertahan. Nah, kemudian yang berikutnya kalau kembali kita semuanya beragama Islam ya. Jadi yang menjaga harta kita hanya satu apa? Zakat. Makanya saya selalu mengatakan sama anak buah saya, kalau sudah maju itu harus zakat mencapai nisab. Ya, kalau mau lebih hati-hati, mohon maaf kalau saya bukan pamer ya. Saya dari zaman dulu saya nggak menunggu nisab karena hanya innama sedekah sama Al-Baqarah itu intinya membagikan sebagian rezeki yang Allah anugerahkan. Jadi biar apapun rezeki kita ya saya bagikan ke orang. Makanya kalau saya alhamdulillah kalau yang pola saya pakai di internet saya setiap transaksi saya zakat. Jadi artinya setiap uang yang saya pakai adalah halal. Karena itu janji Allah pasti akan menjadi syukur. Jadi contoh saya punya transaksi 1 juta pasti saya ambil 25.000 setiap hari. Kenapa? Saya tidak menunggu banyak. Kalau saya menunggu banyak menjadi pelit. Jadi zakat, karena zakat itu menyibukkan. Segimanapun kalau orang zakat itu tidak mungkin menjadi bangkrut, pasti akan disibukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting karena kita orang Islam. Kenapa? Karena kalau kita ambil zakat, usaha kita capek. Kita harus caranya manual. Semakin kaya bukan semakin enak, akan semakin susah, semakin ribu. Memang tambah kaya. Kenapa? Tidak disibukkan. Tapi kalau zakat, ya makin banyak, bukan makin miskin. Bukan makin susah, tapi akan makin nyaman. Ini sebagai penutup itu ada kisah sahabat namanya sahabat paling kaya itu namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kekayaannya itu kalau dikurskan sekarang ketika beliau meninggal itu 7 triliun dikurskan. Nomor 2 Sayyidina Utsman itu kekayaan 4 triliun kita meninggal. Jadi kadang-kadang salah di pesantren itu seakan-akan para sahabat itu miskin-miskin, enggak ada yang miskin sahabat. Kajian Nabi juga bukan orang miskin karena anaknya pemimpin Mekah. Jadi dagang itu bukan dagang bala-bala atau combro. Kelasnya saya aja kan belum dagang sampai luar negeri. Ini kan zamannya Kajian Nabi itu kan mereka saudagar juga udah dagangnya ekspor impor semua kan. Kabilah, mereka pakai kabilah, rombongan dagang. Jadi tidak mungkin kalau jalan combro sampai ke Mesir, sampai ke Irak, ke Mesopotamia itu tidak mungkin. Mereka tingkat jualannya sudah internasional. Nah, itu Abdurrahman bin Auf itu salah satu sahabat yang dia oleh Nabi disabda di zaman Allah masih masuk surga. Orang kaya yang masuk surga itu Sayyidina Utsman sama Abdurrahman bin Auf. Nah, tapi kemudian Nabi ada komanya. Tapi karena kamu kaya raya, maka kamu paling terlambat. Kenapa? Karena kamu ditanya dari mana kamu mendapatkannya dan bagaimana kamu mengusahakannya. Artinya penting. Makanya saya insya Allah usaha dari bagaimana mendapatkannya ini penting. Nah, setelah itu udah mendapatkannya, kamu apakan? Udah mendapatkannya halal, tetapi juga harus dialokasikannya juga harus benar. Nah, suatu akhirnya Abdurrahman bin Auf ini akhirnya dia ingin miskin. Saya pengen miskin aja kalau gitu. Urusan sudah kaya raya, akhirnya dia tidak membeli langsung, tapi dia membeli seluruh pedagang kurma di Madinah. Semua kurma dibeli 2 kali lipat. Kurma yang jelek, yang apa dibeli 2 kali lipat. Dia bangkrut. Ya jadi orang miskin, sampai kurma busuk dibeli semuanya, akhirnya dimasukkanlah ke gudang yang disimpan. Karena kurma itu memang hebatnya kurma itu karena memang buah surga ya. Khususnya kurma itu kan tidak menjijikan itu kan. Akhirnya disimpan. Nah, ketika itu suatu saat di daerah negeri Persia bukan di Damaskus itu terjadi wabah penyakit. Sampai seluruh negeri benar-benar sakit. Akhirnya para tabib meneliti, para dokternya meneliti bahwa obatnya adalah kurma busuk.
Nanti apa kurma yang berfermentasi masuk akal. Kurma fermentasi kan berarti kan bagus kualitasnya. Nah, akhirnya tidak ada yang punya. Yang ada yang punya salah satu-satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Akhirnya berapapun akan diberi mahal. Akhirnya enggak dibeli mahal. Dibeli berapa? Dibeli 10 kali lipat harga kurma biasa. Jadi justru apanya dia hanya mengeluarkan 2 kali harga kurma, dia dapat 10 kali harga kurma. Jadi enggak jadi miskin tambah kaya raya. Jadi ada kadang kaya itu kadang mengejar orang. Tapi tidak bisa kaya itu kata-kata kita tinggalkan. Mungkin juga kadang kemiskinan itu tergantung kita bagaimana mensikapi itu. Yang kedua sama Mas Abdurrahman bin Auf. Saat pertama kali dia hijrah dari Mekah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf ini dia semua hartanya dirampas sama Abu Sufyan. Saya miskin dia hanya badan. Nah, kemudian ketika sampai Madinah dia tidak punya apa-apa. Akhirnya dia bersaudarakan sama Sa'ad bin Abi Waqqas, bersaudarakan. Wahai Abdul bin Auf, kita bersaudara iman bersaudara oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Saya sangat kaya raya karena saat bin Abi Waqqas itu kaya raya di Madinah. Ya, berarti kaum Muhajirin itu Abdul bin Auf, kaum Ansor adalah Sa'ad bin Abi Waqqas dipersaudarakan untuk saudara-saudara. Akhirnya saya memiliki istri 2, kebun kurma hektaran saya bagi 2 termasuk tempat perdagangan. Kalau mau istri saya akan saya carikan maka kamu nikahi. Kemudian kebun kurma saya bagi 2. Kata Abdullah bin Auf, saya tidak mau. Terima kasih banyak atas kebaikan kamu. Kita cukup bersaudara sama sekali, tapi saya tidak mau menjadi beban kamu. Akhirnya apa? Bagaimana? Tunjukkanlah saya pasar saja. Kamu kalau menunjukkan saya pasar, cukup kamu membantu saya. Tidak usah kamu beri materi saya. Akhirnya Abdurrahman bin Auf itu kan itulah pasarnya. Misalnya dia jadi calo, setelah jadi calo kurma lagi, calo kurma. Setelah jadi calo kurma, kemudian setelah itu dia karena pintar, kemudian menjadi calo kuda. Lama-lama dia menjadi pedagang besar kurma dan menjadi pedagang kuda. Akhirnya kayak namanya seperti itu. Itulah contoh kisah yang menginspirasi kita. Jadi tidak ada kata terlambat. Abdurrahman bin Auf saat katakanlah dia hijrah juga sudah sepuh, masih bisa kaya raya. Kemudian bahwa tidak ada dalil atau apapun yang menutup pintu tobat kecuali hanya kematian. Itu menjadi ibrah bahwa kisahnya demikian. Hadisnya itu barang siapa tahu besok kiamat dan hari ini dia memegang bibit kelapa maka tanamlah. Akhirnya kita harus selalu optimis. Jadi kalau kita tahu kita besok mati pun, kalau seandainya kita sekarang masih harus melakukan sesuatu, lakukan sesuatu. Jadi jangan memutus diri. Makanya ada kan, janganlah kamu berputus harapan terhadap rahmat dari Allah. Jadi kita tidak boleh berputus rahmat dari Allah. Karena apa? Allah itu tergantung mindset otak kita. Jadi apa yang kita pikirkan, itulah yang Allah akan timpakan kepada kita. Makanya bahasanya sekarang positive thinking. Makanya sebenarnya semua ilmu motivasi, ilmu entrepreneur itu semuanya dari Al-Quran dan hadis semuanya. Itu kan orang pada pintar ngoceh, atau ada Pak Mari itu ada Ganjar, itu semuanya dari Al-Quran dan hadis. Tidak ada pemikiran yang dari dia sendiri, tidak ada. Jadi semuanya adalah inspirasi. Maka di sini semoga Bismillahirrahmanirrahim. Pak Didi sama Buya jangan berputus sama Allah Taala. Kemudian jangan bilang saya sudah umur segini, jangan. Justru kata-kata kita insya Allah akan sehat dan pada umur menjadi muda. Karena Pak akan keasah. Tapi kalau kita katakanlah langsung memperburukkan diri sendiri, merendahkan diri, saya sudah tua dan sebagainya, itu akan menjatuhkan diri kita, menjadikan kita sakit. Tapi kalau kita motivasi bahwa saya akan memohon umur panjang, lapangan rezeki, saya akan berbuat banyak, insya Allah akan melapangkan. Jadi itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf jika terkesan menggurui, tapi insya Allah ini ketulusan saya, kewajiban saya sebagai pemimpin di sini ya, untuk mengajar Bapak semuanya, untuk melangkah menatap masa depan, melakukan suatu kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, dan semua orang-orang di lingkungan kita. Demikian, jika ada kesalahan saya mohon maaf batin, jika ada kemalahan hak dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.